Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ada berita terbaru ini teman-teman. Apa tuh bang? Ada deh. Miss Universe lagi nih teman-teman. Wah bang, asik nih, menarik kalau soal Miss Universe. Kalian gitu aja ya, senang kalau dengar Miss Universe yang akan dibahas. Iya teman-teman, karena dia lagi dalam masa baper-bapernya. Masa paling tersakiti teman-teman ya. Usai dia sampai suaranya gemeteran menahan isak tangis ibu ini. Sudah. Nanti kalian, bang, semingkirnya mana? Ya aja teman-teman ya. Jadi dalam kesempatan kali ini ya, merasa dirinya perempuan. Memang perempuan. Kayak gimana nih bang? Dia kan perempuan. Iya. Merasa mewakili semua perempuan teman-teman ya. Dalam kesempatan itu pun terdengar dia mau nangis juga katanya. Ya kita akan lihat teman-teman ya, bagaimana orang ini sudah mulai kehabisan akal dan cara untuk melawan. Yang kemarin ya, soal RAR undang-undang gagal, cucesnya gagal teman-temannya, mau bawa ke internasional, mau menggertak agar kesepakatannya ada campur tangan internasional, ilmuwan yang akan ikut membantu mereka dari internasional gagal ya. Setelah itu gagal bahkan hanya menjadi bulian saja. Cuces RAR undang-undang. Kini mau mencari simpati dengan apa? Nangis-nangis, merasa tersakiti, merasa terzolimi. Kita lihat dulu seperti apa videonya. Anggota DPR Ibu Irma Suryani Cahyago. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau. Sebentar teman-teman, jangan sampai terlalu jauh. Bu Irma, dengar tuh Bu Irma. Tega-teganya ibu mencaci maki. Hanya mereka boleh mencaci maki, Bu. Nah, kita nggak boleh. Tapi yang saya tahu Ibu Irma nggak ada tuh mencaci maki. Bu, tega-teganya Anda sebagai perempuan melakukan seperti itu kepada dia yang adalah perempuan, Bu. Hanya dia, hanya si Tifa ini teman-teman, yang adalah perempuan, yang juga melakukan hal yang sama kepada ibu. Ya, kepada ibu siapa teman-teman? Ya, kepada istrinya Pak Jokowi, Ibu Iriana, ibu rumah tangga, perempuan juga. Ya, dia juga, Tifa ini apa? Kau banci atau apa? Ya, Anda juga kan perempuan. Tetapi kenapa Anda tidak memikirkan juga perasaannya Ibu Iriana? Tetapi kenapa Anda yang adalah perempuan, ya, menghujat, menuduh, menginjak-injak harkat martabatnya Pak Jokowi? Anda tidak memikirkan istrinya yang adalah perempuan, Ibu Riana. Anda itu menyerang anak-anaknya dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Anda itu perempuan juga kan? Anda gak berpikir sama Ibu Riana, istri Pak Jokowi, ibu dari Mas Gibran, Mas Kaisang, yang selama ini, selama bertahun-tahun Anda serang harkat martabat mereka. Tuduh-tuduh segala macam. Ya, Anda itu perempuan juga loh. Jangan ngomong bawa-bawa perempuan. Ya, Anda juga perempuan. Apakah Anda memikirkan ratusan juta perempuan-perempuan Indonesia yang mencintai Pak Jokowi? Anda tidak memikirkan perasaannya. Saya mengupload video puisi saya teman-teman. Puisi kepada Pak Jokowi di TikTok. Dan itu 400.000 yang tonton. Dan mereka nangis-nangis. Perempuan 90% ibu-ibu perempuan pecinta Pak Jokowi yang nangis-nangis. Anda itu perempuan macam apa? Ya, yang bikin menangis pendukung-pendukung Pak Jokowi yang juga mayoritas perempuan. Stoplah kau playing victim seperti ini, Tifa, seolah-olah paling tersakiti. Kami bukan menyerang bangsa. Kami hanya ibu biasa mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau. Kami bukan menyerang bangsa. Kami hanya ibu biasa.
Kalian pengacau kalian. Perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini. Menjaga masa depan anak-anak cucu kami. Anak saya, cucu saya nanti kelak, ya, tidak ingin dia mempunyai sifat atau kelakuan mirip Anda, Diva. Jauhkan Tuhan. Jauhkan dari anak saya, cucu-cucu saya ke depannya, generasi-generasi ke depan, itu memiliki sikap mental seperti yang satu ini. Jauhkan. Yang setuju dengan statement saya, tulis di kolom komentar. Apakah anak kalian, keturunan kalian, generasi-generasi kalian, keluarga kalian, teman-teman, mau sifatnya, karakternya seperti mereka-mereka ini? Jauh-jauh. Jauhkan Tuhan. Ya, kami nggak mau, Tifa. Ya, enak aja kamu mengatakan seperti itu untuk anak-anak Anda aja ya, bukan anak-anak kami. Ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua serakyat, seluruh rakyat. Yang mau menjadi pengacau, yang Tifa, stop, kau pakai nama rakyat. Nggak ada. Stop kau pakai nama rakyat, karena nggak semua rakyat Indonesia yang dukung kalian. Ya, stop lah pakai nama rakyat ya. Seluruh rakyat bullshit sekali nih satu ini pemulu. yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi Dengar, kami semua serakyat, seluruh Kami semua rakyat. Yang Nggak sudi kami Anda wakili. Seluruh rakyat. Teman-teman, coba kalian tulis, ramaikan hashtag kami rakyat dukung Jokowi, ya. Pakai seluruh rakyat. Wih. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami Mampu menggunakan dokumen yang tidak legal. Hey, waktu Pak Jokowi pertama kali mengajukan diri menjadi wali kota, dia bukan siapa-siapa. Bukan keturunan darah biru. Bukan keluarganya itu ada di bagian pemerintahan. Tidak. Beliau dari orang kecil. Mana mampu beliau untuk melakukan hal yang seperti tuduhan keji yang Anda tujukan kepada Pak Jokowi. Ini manusia perempuan tapi kuat yang sangat seperti khawatir. Kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Kalau kalian nggak dilawan, kebohongan yang kalian bangun akan dianggap sebagai kebenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power. What? Abuse of power macam mana, Pak? Abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi. Ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja. Ijazah Anda tunjukkan, selesai semuanya. Ada nih teman-teman yang WA ke saya. Ya, mereka bilang kalau ijazah Anda asli tunjukkan ijazahmu. Kemudian ada yang WA. Bang Fik bilang sama si Tifa itu, apakah dia perempuan palsu? Lah, kenapa Anda suruh tanya seperti itu, Bang? Dia kan memang perempuan. Terus dia bilang, nggak percaya saya, Bang. Nggak percaya. Kenapa Anda nggak percaya, Bang? Dia memang perempuan. Kalau aku bilang nggak percaya, nggak percaya. Kalau gitu, bilang sama Tifa, tunjukin dong buktinya. Aduh, Bang, kamu ini ada-ada aja, Bang. Ya nggak boleh, beda aja konteksnya, Bang. Lantas dia bilang, ya sama halnya kan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mempunyai hak untuk tidak menunjukkan. Karena itu adalah ijazah itu termasuk dengan data pribadi. Ada nama, ada tempat tinggal, pokoknya ada data pribadi di situ, teman-teman. Lantas itu kan bersifat personal, ijazah Pak Jokowi juga kan. Beliau berhak untuk tidak menunjukkan. Sama juga katanya dengan Tifa. Dia meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan, kita setuju saja dia bahwa dia bukan perempuan. Lantas kalau dia mengaku dia perempuan, yes, simpel saja. Kita tinggal minta dia tunjukkan buktinya. Abang, nggak boleh kayak gitu, Bang, ya. Nggak boleh.
itu nanti Anda dia nangis gimana ya? Rar. Aduh, ada aja teman-teman. Tapi nggak boleh seperti itu bang. Aku bilang nggak boleh. Itu nanti melanggar loh. Itu kan personal. Nggak boleh itu. Ya kita balikin aja bang seperti itu ya. Jangan. Kamu ini gimana sih? Aduh, next dulu teman-teman. Tunjukkan saja ijazah Anda selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami? Hei, bukan cuma kalian yang berpajak, mon, ya. Darah dan keringat kami. Jangan-jangan nggak berpajak lagi. Jangan teman-teman. Ya, aku selalu bayar pajak setiap tahun. Pajak kendaraan, pajak kalau rumah masih, ya kita masih, ya maklum nggak teman-teman ya. Mereka katakan kita basar tapi rumah saja kita masih nyicil ya. Tapi kendaraan bayar setiap tahun dan tidak mempersoalkan karena kami lihat jalan-jalan diperbaiki, infrastruktur jalan itu, jadi kami bisa sebagai pengguna jalan itu bisa melihat, wah ada jalan baru dibuat, ring road, jalan tol, nggak apa-apa bayar, ya nggak apa, nggak persoal. Kami membayar pajak tiap tahun dengan darah, bukan cuma Anda juga, bukan hanya Anda bos yang bayar pajak, kami juga bayar pajak, nggak masalah kok. Selalu ya merasa diri mereka yang paling penting di negara ini. Aduh, next. Untuk menyelenggarakan semua ini, kenapa Anda tega Pak membuat 280 juta rakyat Indonesia dan Wait, stop ngambil 280 juta. Pengen saya maki tapi nggak boleh. Tifa ya, surat terbuka untuk Tifa, stop kau pakai nama rakyat, 280 juta rakyat. Saya salah satu rakyat yang tidak sependapat dengan Anda. Ya, stop bawa nama rakyat. Kini emosi aja ya. Pengen aku teriak. Ingin ku teriak. Au. Nggak boleh teman-teman. Pengen saya mengeluarkan kata-kata kasar, tapi saya tidak boleh memberikan contoh yang tidak bagus. Aduh. Sudah dalam kesempatan ini 2 kali dia pakai nama rakyat ya. 2 kali ya. Sekali lagi kamu awas ya. Jangan nanti dia nangis lagi gimana. Kalian tanggung jawab ya kalau dia nangis. dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya, Anda sudah mendapatkan semuanya, Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya, bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar. Coba Anda cipika-cipiki dulu sama di kiri dan kanan Anda. Kok mereka diam-diam aja itu? Dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai Kalau Anda perempuan asli, masalah stop. ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata, kalau ada gambar pelangi, bacot. Satu kata, editing dong, ada gambar pelangi, bacot. Aduh teman-teman ya, wanita ini nggak mau sadar teman-teman ya. Nanti udah sadar kalau sudah pakai rompi orange. Itulah ya, merasa paling berjuang ya atas negeri ini. Hei, Indonesia ini dimerdekakan oleh para pahlawan berjuang dengan darah dan nyawa, ya. Merdekalah Indonesia. Tapi Anda nggak tahu malu ya soal urus-urus soal ijazah. Kami ini berjuang demi generasi anak cucu kami. Enggak, kami nggak mau anak cucu kami itu kayak kalian. Ngeri kali. Justru kita berjuang, kita melawan karena kita tidak mau generasi-generasi selanjutnya itu mempunyai karakter seperti mereka. Sama sekali nggak boleh teman-teman. Ya, kejar ilmu tinggi-tinggi untuk apa? Untuk membuat kegaduhan seperti ini, untuk semena-mena menginjak-injak harkat martabat orang lain. Dan ketika Pak Jokowi melawan, merasa paling tersakiti. Ya, kenapa Pak Jokowi kalau asli tunjukkan? Ya kembali di cerita tadi. Ya,
Tidak semua yang Anda tuduhkan itu harus ditunjukkan. Bilang sama di sebelah kiri, bilang sama sebelah kiri dan kananmu itu loh. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Ya, jangan-jangan mereka bukan laki-laki lagi. Kalau apa, coba tunjukkan apakah kalian itu mempunyai itu. Aduh, teman-teman. Terus mereka bilang, misalnya, ini analoginya teman-teman, ilustrasinya teman-teman. Misalnya, Rismon, Mon, jangan-jangan kamu ini bukan pria, jangan-jangan kamu perempuan, karena mulut kau itu kayak perempuan. Ilustrasi ya. Kemudian, lah, aku bingung laki-laki. Nah, kemudian dia klarifikasi, dia pergi ke catatan sipil atau apa, minta akta kelahiran sebagai laki-laki. Terus, kami nggak percaya itu catatan sipil, kami nggak percaya aktemu, kami nggak percaya lembaga yang mengeluarkan akte Anda sewaktu Anda masih baru lahir, ya. Sama dengan itu, mereka nggak percaya UGM yang mengeluarkan ijazah. UGM sudah klarifikasi bahwa itu asli. Mereka nggak percaya UGM. Sama misalnya, saya tuduh Rismon itu adalah laki-laki, perempuan. Dia bilang, coba Anda lihat yang di catatan sipil yang mengeluarkan akte saya. Terus saya nggak mau percaya sama catatan sipil. Dan akhirnya saya akan bilang, coba tunjukkan, buktikan bahwa Anda laki-laki. Buka. Buka. Seperti itu teman-teman. Ilustrasinya sebenarnya seperti itu. Itu orang kalau ya tujuannya untuk memang menyerang seorang karena hatinya sakit ya, tidak akan pernah menerima yang namanya kebenaran. Ya, silahkan teman-teman semua mengamati dan menyimak. Saya pamit dulu ya. See you on the next video and God bless. Bye guys.